super pagi. Early morning banget. Sebenarnya nggak early banget sih, ini udah setengah 7. Kita juga udah siap-siap tuh Sika ya. Jadi sarapan, kita bisa sarapan, tapi masih sekitar 15 menit lagi lah kita bisa duduk-duduk dulu. Gue di sini mau jelasin terkait dengan vlog gue sebelumnya itu, which is kayak tahun lalu deh kalau nggak salah, tahun lalu atau tahun ini gitu. Jadi sistem kerja di Denmark itu seperti apa? Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman online gue itu, dari subscribers, serasa 1000. Jadi gini, gue kerja di sini itu karena kan gue nikah sama orang Danish. Nah, gue nggak pernah dengar adanya kayak TKI atau TKW gitu, kayak untuk kerjaan basic ya, yang kerjaan kayak sekarang gue itu kayak housekeeping gitu. Gue nggak pernah denger sih dari teman-teman Indonesia. Gue nggak tahu deh kalau di Copenhagen atau mungkin gimana, tapi setahu gue sih kayaknya enggak deh. Karena untuk kerja di sini itu nggak gampang, say. To be honest ya, kalau menurut pengalaman gue. Karena satu, lu tuh diminta harus bisa bahasa Danish. Dan untuk sekolah bahasa Danish ini, kalau untuk yang nikah dengan orang Danish, which is itu gratis. 2 tahun lalu, nah 3 tahun lalu itu gue sekolah, ada teman-teman gue yang dari Europe, tapi mereka juga harus bayar sekitar 4 juta atau 5 jutaan gitu sebulan. Dan sekarang sih mereka udah gratis, gue nggak tahu ya. Nah tapi kalau untuk kayak orang Indonesia sendiri, kalau yang dia single datang ke sini untuk kerja itu kayaknya nggak ada deh. Gue nggak pernah nemuin ya, mungkin nggak ada, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk pelajar atau pekerja yang benar-benar instansinya itu yang kayak dari perusahaan-perusahaan swasta besar yang mereka mungkin apply ke sini, itu beda lagi yang sistemnya. Mereka akan mendapatkan fasilitas gitu. Nah, untuk memang sih kalau dihitung-hitung gaji itu memang besar ya sebagai housekeeping pun gitu. Kayak ada yang sejam itu ya 150, 200, 300, bahkan 400 gitu. Cuma kembali lagi hukum ekonomi, which is kayak pengeluaran dan beli apa sih nih, kebutuhan kita tuh di sini memang super super mahal kalau dirupiahkan. Which is kayak misalkan satu kron itu 2.200 atau 2.300. Itu di sini apaan, nggak dapat apa-apa, minimal tuh 5, which is kayak 10.000 atau 15 ribuan. Itu kayak untuk beli yang apa ya, mungkin pisangnya pun nggak yang kan ada tuh di sini tuh kalau mau belanja yang murah itu ada barang yang mau expired 3 hari lagi atau 2 hari lagi yang bisa kita makan. Misal kita mau beli hari ini, ya udah beli aja. Gue juga sering beli kayak gitu ya, which is untuk dimakan malam ini juga gitu, atau siang ini gitu, kayak atau buah lah kayak gitu. Buah yang itu yang nggak fresh gitu ya, yang menurut gue sih masih fresh ya, masih bisa dimakan. Cuma yang kayaknya tuh kalau pisang tuh yang udah sedikit hitam gitu, itu udah masuknya ke kategori kuning kayak gitu, di barcode-nya itu kuning. Nah untuk pajak, kayak sekarang kan gue alhamdulillah banget udah lumayan lah ya, dari gaji rata-rata itu pajak gue udah dikenakan 48%. Jadi kalau misalkan gue dapat 5 juta 2.500.000, say, hampir 2.500.000 atau 3 juta. So ya, which is pajaknya itu memang transparan banget untuk sarana dan prasarana kita di sini. Jadi memang hukum ekonomi lah, semakin banyak pendapatan lo, semakin banyak juga pengeluaran, secara garis besar seperti itu, say. Nah di sini tuh yang bener-bener hidup sesimpel apapun gitu ya, tetap aja kebutuhan itu dalam sebulan itu bisa sampai kayak misalkan bayar apartemen, makan, minum, segala macam itu tuh pasti minimal 20 jutaan lah ya, 20 juta lo minimal. Terus juga, you know what, gue baru tahu bulan kemarin itu untuk kita biaya air. Jadi untuk biaya air itu di sini lumayan tinggi. Jadi untuk air yang di keran nih, air misalkan kita kita buka, itu keluarkan, itu bayar, itu yang pasti bayar. Kedua, untuk kayak kita kan mandi, itu kan ada air tuh yang
yang kotor ya, yang mandi kayak gitu, itu kita bayar juga. Jadi bayar untuk ke saluran kayak gitu, Bo. Dan gue baru tahu. Sayangnya karena apa? Gue tuh nggak apa ya, laki gue yang ngurusin semuanya tek-tek bengek yang hal kecil kayak gitu. Nah sekarang tuh gue pengen tahu detailnya seperti apa, kita per bulan tuh berapa pengeluaran, terus sesuai nggak dengan pendapatan kita gitu kan, pendapatan suami sih maksudnya, dengan yang air gitu loh, yang air in out itu kita harus bayar kayak gitu. Tuh kayak dia lagi senam dulu. Gitu say. Jadi untuk kerja di sini sih ya alhamdulillah, karena kerjaan gue juga memang deket rumah, terus nggak ribet lah ya, menggunakan apa, mengandalkan fisik doang gitu. Cuma ya tetap aja lu bayar pajak, terus lu pasti capek juga, apa-apa semua di sini serba sendiri. Yang gue pernah bilang gitu, bener-bener harus super mandiri, ngurus dari mulai ngurus anak, ngurus rumah, bener-bener sendiri deh. Suami ya bantu-bantuin, cuma yang detailnya kan kita ya. Untuk kayak disarankan untuk kayak rumah tuh urusan gue gitu sama suami gitu kan, sedikit-sedikit yang kayak ada complicated yang untuk di luarnya seperti apa kayak gitu sayang. Jadi untuk kerja di sini tuh buat gue sih, gue karena menjalankan integrasi gue di sini, integrasi proses. Jadi dari pihak kota Madya itu atau komune itu, mereka tuh bilang mereka tuh menginformasikan lu tuh harus ini ya, harus sekolah bahasa, terus lu kerja, terus lu bayar pajak, nanti lu sekolah lagi, terserah lu mau ngambil jurusan apa gitu, disarankan gitu. Jadi kenapa harus kerja? Karena kita harus berkontribusi untuk membayar pajak, karena kita menggunakan sarana dan prasarana dari pemerintah Denmark kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman nanya bisa nggak sih kita ke sana, gua nggak bisa jawab itu seperti apa, dan setahu gua mungkin gua bisa bilang nggak bisa kali ya. Gua nggak tahu bisa nggak bisa ngeklaim bisa apa enggaknya. Cuma kalau lu udah nikah sama orang Denmark ya, itu memang disarankan harus bekerja setelah bisa bahasa Indonesia, disarankan. Karena kalau misalkan to be honest, kalau dari gue nggak ngapa-ngapain tuh, kayak misalkan sehari, misalkan sekolah gue udah kelar, terus anak udah gede, terus gue di rumah aja gitu, bosan deh gitu loh, kayak nothing to do. Better is just yuk ya, lu bisa ngambil part time atau full time, itu pilihan gitu kan. Jadi menurut gue sih kayak gitu say. Jadi jawaban gue dari pengalaman gue, nggak tahu untuk bisa apa enggaknya. Tapi setahu gue pun kalau misal datang ke sini lu harus ada sponsor kan, harus ada sponsor dari pihak orang Denmarknya, atau misalkan pun kalau misalkan kalian ada uang yang lebih dan mungkin bisa buat visa terus sama jamin hidup kalian di sini, mungkin itu bisa. Tapi itu pun pakai turis visa, nggak mungkin bisa langsung penduduk setempat gitu. Jadi kayak untuk dapat resident permit kayak gitu. Di situ sih ya, begitulah ya pengalaman gue. Jadi sekian deh ya sharingnya, mudah-mudahan terjawab ya sama kalian yang selama ini tanya untuk sistem kerja di Denmark seperti apa kayak gitu. Oke, sekarang kita mau siap-siap. Gue mau masuk jam 8, terus kayak juga ke Boneheo di hari ini ada kegiatan juga. Nanti juga ada gimnastik ya kayak gimnastik Cisa ya, hari Selasa. Oke, kalian tetap semangat apapun itu. Kembali lagi, meskipun pendapatan di sini lebih tinggi dibanding Indonesia, tapi tetap aja pasti hukum ekonomi itu berlaku di mana-mana ya. Thank you for watching.